Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama di pagi hari ini kembali kita akan datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana kita ada sampai hari kita mengucap syukur semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita, teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami. Betapa kami bersyukur di hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami untuk kembali datang beribadah kepadamu Tuhan. Sebagaimana kami ada, kami sungguh bersyukur dan percaya. Semua karena anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Yang mau serahkan ibadah kami, hati dan pikiran kami, untuk kami kembali datang bersekutu denganmu ya Tuhan. Terima kasih buat nafas, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan. Untuk kami dapat berdiri sampai hari ini, untuk menaikkan syukur kami bagi Tuhan. Selalu kami mengucap berkat berdoa bagi gembala sedang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan panjang umur, hikmat marifat, urapan kuasa kemuliaan Tuhan melayani kami pada hari ini. Saya percaya melalui pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Yang mau serahkan hati kami Tuhan, kami mau kembali dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru, ada sukacita pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang menyembah Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat
selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari gereja Tiberias, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggallah. Sungguh indah, ingin selalu bersekutu dengan, menikmati
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Demi pujian, sangat mulia bagi Tuhan. Ya, segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa bagi setiap kami yang siap memuji Tuhan. Sama-sama gereja Tiberias katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan pagi hari bersyukur kita berikan tepuk tangan sekali lagi luar biasa bagi Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Kita boleh jumpai kiri kanan kita. Kasih salam kiri kanan kita katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita bersama-sama. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama gereja Tiberias di mana rumah Tuhan berada, kita mengucap syukur. Ku tahu
tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudara. Bersuka cita pagi hari ini bersama-sama dalam Yesus. Come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Pagi hari ini bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama gereja Tiberias Indonesia. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Bertepuk tangan bersama-sama buat kebaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat sukacita dan sejahtera Tuhan bahkan bagi setiap kita sampai hari ini bersama-sama umat Tuhan. Bersama-sama saudara kita di dalam Yesus. Di dalam Yesus, haleluya, oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita bersyukur bersama-sama di rumah Tuhan di gereja Tiberias. Kita berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku,
dalam rumah Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya. Sama-sama umat Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertumbuh dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Yang bersukacita buat kebaikan Tuhan, angkat suara kita sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Lebih keras lagi buat Tuhan, yuk sama-sama Bapak Ibu sekalian, sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kita bersukacita buat kebaikan Tuhan Yesus kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, yang masih memuji Tuhan. Sama-sama kita boleh sorakan haleluya. Sebab hari ini hari yang jadikan Tuhan bagi setiap kita. Kita bersukacita buat anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus buat setiap kita. Come on, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita. Mari yang memuji Tuhan sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Angkat tangan kita sama-sama, kita bersuka cita buat kebaikan Tuhan. Kerisha Tibelia semua. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Lagi bersama-sama, Gereja Tiberias, Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita. kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa dengan penuh sukacita bagi Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kembali silakan duduk. Setiap jemaat Tuhan ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang percaya kebaikan Tuhan melimpah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita percaya di mana pun umat Tuhan berada, sukacita Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Mengucap syukur telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih dahulu bersama-sama pada pagi hari ini kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Dengan yang karib tidak saja dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa karib dengan Tuhan, bahkan harus karib dengan Tuhan Yesus. Bila kita karib atau akrab dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa saja dengan aman dan nyaman yang ada di hati kita dan pikiran kita. Tuhan senang jika kita selalu mendekat kepadanya, mendekat dan intim dengan Tuhan setiap hari. Dekati Tuhan dengan tulus dan dengan rendah hati di dalam doa. Kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Iman, janji Tuhan, dan kesabaran adalah 3 hal penting untuk kita dapat berjalan dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Bagi orang yang memiliki hubungan pribadi yang karib dengan Allah, janji perlindungan, keamanan, serta kenyamanan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan seturut dengan kehendaknya. Orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka dia tahu bagaimana harus berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bergaul karib dengan Tuhan, hadirat Allah akan berdiam bersama dengan kita. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan keberhasilan dan perlindungan saja, tetapi kerinduan untuk berada dalam hadirat Tuhan sepanjang masa. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Bangkit dari Masa Sulit. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romo yang kedua, bagaimana untuk bangkit dari masa sulit? Yang pertama, apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan Yesus. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Hal-hal sulit seperti kehilangan pekerjaan, putus cinta, atau ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang kita kasihi dapat melemahkan iman kita. Tetapi selama kita menjalani semua itu dengan berserah penuh dan percaya penyertaan Tuhan Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan dan kita pasti bangkit dari masa sulit. Tanpa rasa percaya, kita bisa marah kepada Tuhan dan pada akhirnya masalah kita justru menjadi bertambah dan kita akan semakin jauh dari Allah.
Yang kedua, selalu berdoa memohon Tuhan Yesus menuntun dan menguatkan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Manusiawi sekali ketika kita melakukan hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, lalu kita berharap akan diganjar sesuatu yang baik. Tapi kenyataannya terkadang tidak selalu terjadi. Seperti Rasul Paulus yang sangat giat melayani Tuhan Yesus dan jemaat. Tetapi kenyataannya Paulus berkali-kali disiksa, bahkan hampir mati. Paulus bisa saja menyerah dan memilih berhenti menjadi rasul untuk hidup nyaman. Paulus tahu rasanya kelaparan, kehausan, kesakitan. Tetapi Paulus tetap fokus kepada Tuhan dan selalu minta Tuhan Yesus menguatkan dan menyertainya. Jadikan kesulitan dan krisis sebagai sarana menguatkan diri. Percayalah, Tuhan Yesus tidak mungkin memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, tetap mau menjadi berkat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Di masa-masa sulit, iblis menampi kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan Yesus akan menyertai kita sehingga kita kuat dan bangkit kembali. Untuk menguatkan orang lain, kita harus melewati masa sulit atau krisis, supaya pada waktu kita menang, kita akan menjadi berkat. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi berkati suara gembala, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Demikian suara gembala pada minggu ini kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Kita bersama-sama pada pagi hari ini, kita diberkati oleh firman Tuhan, kita satukan hati, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul memuji menyembah nama Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada, baik kami umat-Mu Tuhan yang di gereja Tiberias Kelapa Gading Nias, bahkan setiap umat Tuhan yang bergabung live streaming, kami sungguh percaya Roh Kudus hadir melawat setiap kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk menguatkan setiap iman kami. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun setiap langkah kami. Maka doa kami Roh Kudus yang ajar kami, tuntun kami, kuatkan kami, untuk kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sembah firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada pagi hari. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami di hadirat-Mu Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan kami yang kudus. Di hadirat-Mu kami percaya ada kekuatan bagi setiap kami, ada damai sejahtera, ada sukacita yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya. Kami percaya Tuhan hadir bagi setiap kami. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Di hadirat Tuhan bersama-sama mari memuji, angkat tangan menyembah. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesus, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha. Dengan iman percaya darah Tuhan Yesus yang melayakkan setiap kita bersama-sama, kita masuk ke atas sucinya. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari
penyembahan syukur kami bagi Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Angkat suara kita bagi Tuhan Yesus. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Engkau yang layak kami puji. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, Bersama para malaikat menyembah, bersama para malaikat menyembah. mari kita puji Tuhan Yesus kita dengan segenap hati. Mari puji oh Yesus, kita masuk hadiratnya, masuk hadiratnya. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Lebih lagi bersama-sama gereja Tiberias. Kita masuk tata sucinya, Semoga namanya Yesusku. Yesusku. Kita masuk hadiratnya. Kita berikan tepuk tangan lebih luar biasa lah bagi Tuhan Yesus kita sama-sama. sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Kita mengucap syukur. Come on. Sembah dan puji. Sama-sama kita beribadah pagi hari, kita mengucap syukur kita sambut firman Tuhan.
Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih-Mu memelihara kami, kemurahan Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur hari ini, kami menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang layak disembah, ditinggikan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Maka pagi ini Tuhan kami datang bersyukur, beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami percaya janji firman-Mu, cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami imani firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan penuh kuasa, firman Tuhan membawa damai sukacita, firman Tuhan mengadakan tanda mujizat bagi orang-orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari belenggu masalah, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih setia Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk diberkati firman Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan, urapi kami Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang mau ucap syukur boleh beribadah pada Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat pengharapan baru. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Senang jumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Kita pasti diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Sebelum kita lihat Alkitab kita, saudara boleh kasih salam sekali lagi kanan kirinya dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Katakan Tuhan memberkati sekitarnya, kanan kiri. Beri senyum, katakan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Siapa yang percaya mujizat terjadi hari ini? Puji Tuhan, amin. Sama-sama kita lihat Alkitab kita, sama-sama saudara kita buka Lukas pasalnya yang ke-17. Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Haleluya. Ya saudara, sebenarnya saya mau ngajak kita sampai 19 ayatnya, cuma terlalu panjang saudara Bapak Ibu. Jadi nanti ayat 12 sampai 19 kita akan lihat di isi firman Tuhan. Sekali lagi Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan, silakan siapkan catatannya. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Demikian ayatnya yang ke-11, kita perhatikan bersama-sama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14 kita baca bersama-sama. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi tahir. Amin. Ya sudah, jadilah sesuai dengan apa yang kita percaya. Maka menjadi tahir adalah menjadi sembuh. Ya, mereka ini siapa? Memang tidak ditulis saudara nama mereka ini ya di Alkitab, tapi mereka adalah orang-orang yang mengidap penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman itu bagi orang Yahudi adalah penyakit yang sangat serius. Ya bahkan sampai sekarang juga ya cukup serius saudara Bapak Ibu ya. Tapi apa yang menarik saudara Bapak Ibu bahwa penyakit ini dianggap serius. Saking seriusnya ya bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang sakit kusta ini dikucilkan. Jadi tidak punya kehidupan sosial. Bahkan saudara ya beberapa literatur mengatakan bagi orang-orang Ibrani saudara ya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka ini saudara adalah orang yang mengidap sakit kusta adalah orang-orang yang dikutuk gitu saudara. Jadi penyakit yang dikucilkan, penyakit yang dikutuk karena ada beberapa dosa yang cukup berat. Ya, dan salah satunya lagi saudara selain penyakit kusta ada juga namanya sakit pendarahan. Kalau saudara ingat ada wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Ya, kenapa begitu lama bisa begitu ya sampai bertahun-tahun saudara? Karena memang itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka
tidak punya kehidupan sosial. Mereka tidak memiliki pertolongan dari sosial dari kanan kirinya, ya, dan mereka dikucilkan, sangat-sangat dikucilkan. Nah, 10 orang kusta ini ya berjumpa dengan Yesus. Ya, mereka ya berpapasan dengan Yesus waktu Yesus ya sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Yesus mampir, ya saudara, melewati menyusur yang namanya Galilea dan Samaria. Dan saudara, waktu mereka berjumpa dengan Yesus, mereka langsung berkata kepada Yesus, "Kasihanilah kami." Yesus memandang mereka dan Yesus mengatakan, "Yesus, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Nah, apa yang menarik di sini? Kenapa harus ketemu imam-imam? Mungkin pertanyaan saudara demikian, saudara, ya. Kenapa nggak ketemu yang lain? Atau kenapa harus perlihatkan diri kepada imam-imam? Kenapa Yesus nggak langsung sembuhkan saja misalnya di situ? Saudara, yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ya saudara, yang mengatakan bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang dikutuk adalah, mohon maaf saudara, bukan Allah tapi manusia sendiri. Para pemimpin-pemimpin ibadah ya pada saat itu, ya bisa dikatakan juga bahasa lainnya adalah imam-imam, mereka yang memvonis orang-orang yang ada sakit kusta atau pendarahan ini adalah orang-orang yang harus dikucilkan. Orang-orang yang tidak mempunyai kehidupan sosial. Jadi Yesus berkata kepada mereka, 10-10-nya, ya, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ya saudara, imam-imam pada saat itu saudara, pemimpin-pemimpin ibadah, mereka tahu tentang Taurat, mereka tahu tentang saudara, ya, Taurat firman Allah, tapi mereka tidak mempunyai belas kasihan. Ya, tahu dari mana Pak Pendeta? Saudara, kalau saudara ingat, ya, ada seorang yang datang dari Yerusalem, ya, turun saudara ke Yeriko. Kalau saudara ingat, ada satu orang yang turun ke Yeriko tersebut dipukul oleh penyamun-penyamun. Ya, saudara, dan waktu dia dipukul terjatuh, ya, ada seorang imam lewat, tapi imam tersebut tidak menolong orang yang terpukul ini, saudara. Ada orang Lewi lewat, tapi orang Lewi pun tidak menolong orang yang dipukul ini. Tapi orang Samaria, orang asing, justru ia yang menolong orang yang dipukul ini, orang yang setengah mati ini. Orang Lewi dan imam adalah gambaran orang-orang yang tahu tentang Taurat atau firman, atau tentang pengajaran Allah. Mereka ditinggal di bait Allah, tapi mereka tidak mempunyai rasa belas kasihan, mereka tidak mempunyai hati kepada sesama. Jadi hari ini saudara, firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, apa gunanya kepintaran dan apa gunanya segala pengetahuan kalau kita tidak mempunyai hati, ya saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kepada saudara dan saya dalam kasih. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang mengasihi. Amin. Karena yang terbesar yang Yesus ajarkan, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar, kasih. Amin. Nah, pagi ini kita belajar bersama-sama bahwa Yesus menunjukkan kasihnya kepada 10 orang kusta ini. Sehingga mereka menjadi sembuh. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi sembuh. Amin. Iya saudara, menjadi sembuh ya dan menjadi selamat itu salah satu, ya saudara, satu kata yang berbeda. Banyak orang sembuh, pengen sembuh, ya saudara, tapi tidak banyak orang yang memperhatikan tentang keselamatan. Banyak orang yang pengen sembuh aja, ya, tapi waktu sembuh lupa dengan pertolongan Tuhan. Ya saudara, maaf saudara, kembali lagi, ya sekali lagi mohon maaf, kepada kehidupan yang lama. Akhirnya apa? Sembuh, tapi akhirnya karena kembali lagi kepada kehidupan yang lama, maaf saudara, akhirnya gak selamat. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya kita belajar bagaimana kita menjadi sembuh dan juga selamat. Amin. Saya berdoa keluargamu, keluargaku, kita menjadi sembuh, kita sehat secara rohani dan jasmani, dan kita selamat. Suatu hari kita diundang pesta di sorga bersama dengan keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi janji Tuhan buat kasih Tuhan. Pagi ini firman Tuhan saya beri tema sembuh dan selamat. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, sembuh dan selamat. Yes, ya saudara. Dan pagi ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana saudara dan saya hari ini, ya saudara, kita boleh mengalami kesembuhan dan keselamatan. Tapi sebelumnya, ya saudara, bicara tentang penyakit kusta, ya saudara mungkin pernah mendengar ya yang namanya lepra. Kusta atau lepra itu sama aja saudara ya. Tapi zaman sekarang bahasanya itu namanya Hansen disease. Nah, itu saudara. Hansen disease itu dari mana? Sebenarnya nama lain daripada kusta. Cuma nama kusta itu seringkali bawa
yang namanya konotasi negatif. Ya, Hansen itu adalah nama dari salah seorang dokter. Disease itu adalah penyakit atau wabah penyakit. Adalah seorang dokter yang bernama Gerhard Hansen. Dokter ini berasal dari Norwegia. Tahun 1873 dia menemukan penyebab penyakit kusta ini. Jadi kusta, saudara, ada penyebabnya. Bukan hanya, mohon maaf saudara, seperti yang dikatakan tadi saya sudah sampaikan, ya tradisi Ibrani berkata bahwa itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya saudara, dikucilkan, tidak punya hidup sosial, ya dikatakan dikutuk dan lain-lain. Bahwa sekali lagi kusta ada penyebabnya. Ya, penyebab dari sakit kusta atau dikenal Hansen disease ini, saudara, yaitu bakteri virus yang bernama Mycobacterium leprae. Lepre atau kalau orang Indonesia bilangnya lepra gitu saudara ya. Jadi Hansen disease ya saudara adalah penyebutan atau nama lain dari lepra. Ya, dan hari ini saudara dan saya percayalah penuh ya, darah Yesus menyucikan, menguduskan kita. Darah Yesus menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Siapa yang percaya? Darah Yesus menyelamatkan hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku. Kita sehat, kita sembuh, berbahagia, dijamin Tuhan, diberkati, berhasil. Berikan pujian, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita belajar hari ini, firman Tuhan mengajar beberapa sikap penting dalam hidup untuk mengalami kesembuhan dan keselamatan. Yang pertama, ya saudara dan saya kita belajar dari konteks ya ayat ini Lukas 17. 10 orang kusta ini sikap kerendahan hati, mengakui bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya tidak mungkin ya bisa berjalan kalau bukan karena Tuhan? Katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ya Alkitab mengatakan sekali lagi, boleh ditampilkan ayat 13. Ya, Yesus guru, kasihanilah kami. Ya, mereka mengatakan kepada Yesus ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka langsung mohon belas kasihan. Mereka tidak berkata yang lain, tapi dengan sikap yang rendah hati. Mereka datang kepada Yesus dan berkata, kasihanilah kami. Orang yang datang kepada Tuhan, saudara dan saya, kita harus memiliki kerendahan hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati. Katakan sama-sama dengan saya, rendah hati. Ya, orang yang datang pada Tuhan dengan rendah hati, maka Tuhan pasti akan selamatkan, Tuhan pasti akan berkati. Amin. Ya saudara, saudara dan saya hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ya saudara, sikap rendah hati itu adalah perasaan kebergantungan kepada Tuhan. Ya, jangan datang pada Tuhan pada saat krisis saja. Pada saat kita tidak berdaya saja. Pada saat masalah lagi numpuk, masalah lagi banyak, lalu kita datang pada Tuhan. Kalau lagi baik-baik saja kita nggak datang, kita nggak doa, kita nggak kebaktian, kita nggak ibadah, lupa pada Tuhan. Saudara, perasaan kebergantungan kepada Tuhan akan membuat saudara dan saya senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan tahu firman Tuhan hari ini mengajar kepada saudara dan saya, tahukah saudara bahwa orang-orang yang melekat kepada Tuhan akan mengalami berkat mujizatnya, mengalami kebaikannya, mengalami usaha yang maju, pekerjaan yang berhasil, karirmu naik. Orang-orang yang melekat pada Tuhan, yang sakit sembuh, pekerjaanmu diberkati, keluargamu berbahagia. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini, kerendahan hati adalah pintu masuk bagi anugerah Tuhan. Amin. Siapa yang percaya masuk minggu yang baru mengalami anugerah Tuhan setiap hari? Katakan amin. Ya, saya berdoa saudara dan saya kebajikan, kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Jangan lupa untuk senantiasa terus bergantung kepada Tuhan. Amin. Kalau kita terus punya perasaan bergantung pada Tuhan, sekali lagi, ya, kita punya sikap rendah hati, saudara dan saya akan memandang semuanya dengan kasih. Ya saudara, tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang kita bisa sombongkan dalam hidup ini. Karena kita percaya semua hidup ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Contoh sudah banyak, ya saudara, kita belajar dari kehidupan ini. Orang-orang yang, maaf ya saudara, arogan, sombong hatinya. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kepintarannya, kepandaiannya, akhirnya sia-sia. Akhirnya binasa. Ya saudara, akhirnya apa saudara? Mohon maaf saudara, maut saudara. Ya seperti yang saya pernah sampaikan beberapa kali kepada saudara, banyak kisah nyata di dunia ini saudara Bapak Ibu. Orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak ada kerendahan hati. Ya saudara, seorang arsitek kapal perkapalan dari Inggris bernama Sir Thomas Andrew. Dia yang merancang sebuah kapal yang bernama SS Titanic.
Ya, kalau saudara tahu, pasti saudara udah nonton filmnya. Kapal Titanic menyimpan 1.500 penumpang. Dan dia berkata di depan 1.500 penumpang kapal SS Titanic, ketika kapal itu ingin sailing, mau berlayar. Dia berkata bahwa kapal ini dirancang sempurna, ya sudah, tidak ada miss, tidak ada kesalahan sedikit pun. Kapal ini tidak bisa rusak, tidak bisa hancur, ya tidak ada yang bisa menenggelamkan kapal ini. Ya, tangan Tuhan pun gak bisa tenggelamkan kapal ini. Aduh, bahaya. Ya saudara, dia berkata not even God's hand, tangan Tuhan pun gak bisa tenggelamkan kapal ini. Kita tahu apa yang terjadi kepada Titanic. Kapal itu terkena karam dan akhirnya tenggelam. 1.500 penumpang tenggelam bersama Thomas Andrew dan kesombongannya. Saudara dan saya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Orang yang rendah hati akan melihat kasih kemurahan di dalam hidupnya. Orang yang rendah hati akan diangkat naik, dipromosi, diberkati berhasil. Keluargamu diangkat naik, pekerjaanmu diangkat naik. Saudara dan saya melihat kemurahan kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan mengalami kesembuhan dan keselamatan. Yang kita belajar dari 10 orang kusta ini. Sikap ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Ya, melangkah berdasarkan kehendak Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, ayat 14 boleh ditampilkan kembali. Lalu ia memandang mereka, berkata, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ya saudara, Yesus tidak mengenal mereka, mereka juga tidak mengenal Yesus. Ya, kalau orang taat karena mengenal itu biasa. Tapi kalau orang taat belum mengenal itu luar biasa. Katakan amin. Mereka tidak tahu saudara, ya, tapi mereka taat, mereka mengikuti, menuruti apa yang Yesus katakan. Pergilah kepada imam-imam, perlihatkan diri kalian. Ya saudara, kalau mereka mau berargumen dengan Yesus, bisa nggak saudara? Ada banyak orang-orang hari ini berargumen kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya begini, Tuhan bagaimana? Kalau saya begini, Tuhan kasih apa buat saya? Ya saudara dan saya, kita jangan jadi orang Kristen yang, maaf ya saudara, tawar-menawar gitu sama Tuhan saudara. Karena apa saudara, hidup saudara dan saya, kita tahu bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi, hidupnya yang percaya semua karena kemurahan Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya, hari ini kita boleh beribadah, hari ini kita boleh bernafas, hari ini kita boleh hidup. Itu sebabnya saudara dan saya, turutilah kehendak firman Tuhan, maka engkau akan hidup. Keluargamu dan seisi rumahmu, engkau pasti akan berbahagia. Amin. Saudara, ketika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, perkataan Yesus, boleh ditampilkan kembali ayatnya. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di tengah jalan saudara, ya, kalau mereka mau ngomong Tuhan Yesus atau Yesus Guru, ya, kenapa harus jauh-jauh kami harus jalan memperlihatkan diri? Sekarang aja udah di sini deh, ya misalnya, bisa nggak saudara? Bisa. Kenapa enggak? Ya saudara, mereka bisa nggak berkata, udah kenapa harus kami disuruh-suruh pergi, harus disuruh jalan? Ya, kan kami mintanya di sini, ya, tolong sembuhkan kami di sini. Mereka tidak berkata demikian. Saudara, sekali lagi hari ini, ya, saya catat di sini, ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh percaya. Kalau saudara dan saya hari ini datang dengan percaya, percayalah, ya saudara, ketaatanmu, imanmu akan membuahkan mujizat yang indah. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, saudara dan saya, kita yang taat kepada Tuhan, saudara dan saya melihat pelangi kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, Tuhan mau saudara dan saya bahagia. Tuhan mau saudara dan saya selamat. Amin. Tuhan mau saudara dan saya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi tinggalkan yang lama. Yesus berkata apa saudara? Pergilah perlihatkan dirimu. Waktu mereka lagi jalan, ya saudara, dan mujizatnya terjadi ketika mereka dalam perjalanan. Ya, hari ini saudara dan saya tidak usah kita pikirkan masa lalu, jangan pikirkan bagaimana caranya, tapi taat saja, lakukan saja apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Dan ketika mereka sedang melakukannya, perubahan terjadi. Apa yang hari ini saudara dan saya kita pelajari, kita harus ambil, percayalah penuh kalau kita mau melakukan, ya, saudara, sekali lagi, cara itu bukan bagian kita. Cara itu bagiannya Tuhan. Amin. Bagian kita adalah lakukan saja. Katakan sama-sama dengan saya, lakukan saja. Iya, lakukan saja, pasti akan berhasil. Amin. Lakukan saja, pasti akan diberkati. Ya saudara-saudara, Yesus berkata, tinggalkan, ya artinya pergilah, tinggalkan tempat itu. Ya, Yesus juga mengajar bahwa apa, saudara, mengingatkan kepada kita, ya, tinggalkan hidup yang lama. Ya, percayalah, miliki iman, ya, penyakitmu sudah sembuh.
masa lalumu sudah selesai. Saudara dan saya, oleh darah Yesus, Tuhan berkata sudah selesai. Katakan amin. Oleh darah Yesus, saudara dan saya kita berbahagia. Amin. Diberkati berhasil. Itu sebabnya saudara dan saya katakan saudara, nggak ada kesalahan, nggak ada penyakit yang Tuhan nggak sanggup sembuhkan atau Tuhan nggak sanggup ampuni. Semua pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya. Kalau hari ini saudara dan saya mau mendengar dan mau menuruti kehendak Tuhan. Siapa yang mau menuruti kehendak Tuhan? Siapa yang mau melihat kemuliaan Tuhan? Haleluya. Yuk kita lihat sama-sama Yesaya 1, 18 sampai 20. Kita buka bersama Yesaya pasal 1, 18 sampai 20. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yuk kita lihat, kita baca ayat 20, 1, 2, iya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Sungguh bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Kalau kita menurut dan mendengar, kita akan memakan hasil yang baik dari segala jerih lelah kita. Amin saudara. Kita akan melihat kebaikan Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Saya berdoa saudara dan saya masuk minggu yang baru, kita mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Kita melihat kemurahan Tuhan setiap hari. Amin. Saudara dan saya ditolong Tuhan setiap hari. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya, ditolong Tuhan setiap hari. Ya, itu sebabnya saudara, Alkitab mengingatkan kita, ya saudara, jangan melawan dan jangan memberontak. Kenapa? Karena pada dasarnya saudara dan saya kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh mau menurut mendengar apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Untungnya buat kita. Saya sering sampaikan sama saudara Bapak Ibu, Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan. Kita tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita hanya debu tanah. Itu sebabnya kalau kita menurut dan melakukan, ya saudara, saya percaya saudara Bapak Ibu, firman Tuhan sudah banyak sekali memberikan contoh. Petrus taat kepada Tuhan, Petrus dan teman-temannya yang tadinya tidak punya ikan, tidak punya makanan, sarapan. Akhirnya mereka mendapat 153 ekor ikan banyaknya. Pelayan-pelayan yang ada di tempat perkawinan, ya perkawinan di Kana, mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Ya, acara perkawinan tersebut anggurnya habis. Ya, waktu mereka melakukan apa yang Yesus katakan, tempayan-tempayan yang penuh dengan air loh saudara Bapak Ibu, bukan penuh dengan anggur. Ya, ketika mereka mentaati, mereka menuruti apa kata Yesus, air itu berubah menjadi anggur. Amin. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, air berubah menjadi anggur di rumahmu, di rumahku. Artinya apa saudara? Mujizat-mujizat yang indah terjadi bagi keluargamu, keluargaku. Kalau saudara dan saya taat setia, saudara dan saya kita akan melihat kemuliaan dan berkat mujizat Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasalnya yang pertama tadi 18-20 mengingatkan kita, saudara Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengasihi dan menyayangi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya, mari kita menurut mendengar. Berbaliklah dari jalan yang salah, bertobatlah. Ya saudara dan saya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji selalu mengajar kita, warisan pengajaran beliau. Mari kita junjung tinggi firman Tuhan. Artinya mari kita taati firman Tuhan. Mari hidup dalam pertobatan setiap hari, agar keluarga kita semua selamat terangkat ke sorga. Yang percaya katakan amin. Ya saudara dan saya, kita harus selalu ingat, ya saudara, waspada, berjaga-jaga, mau cuma satu langkah jaraknya dari hidup kita. Ya saudara, sama-sama katakan dengan saya, waspada, berjaga-jaga. Ya saudara, waspada, berjaga-jaga bukan hanya bagi orang-orang tua, bagi anak-anak muda, bagi semua kalangan, setiap kita semua. Ya, setiap lapisan jemaat Tuhan, mari waspada, berjaga-jaga. Senantiasa saudara dan saya isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hidup kita dengan doa, pujian penyembahan. Urapi dirimu dengan minyak, urapi anak-anakmu dengan minyak. Supaya apa? Ketika saudara dan saya selesai dari hidup ini, di dunia ini, saudara dan saya dijemput malaikat. Katakan amin. Kita dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Dibangkitkan untuk menyongsong Tuhan Yesus. Suatu hari kita pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ya tadi malam saya dapat telepon, dapat kabar dari jemaat Tuhan. Biasanya ibadah di sini.
Ya saudara, suka duduk paling depan di sini saudara. Suami istri, ya kadang di sini, kadang di Gading Marina. Ya saudara, mereka ya orang yang sangat setia beribadah. Ya tadi malam saya dikabari oleh istrinya Pak Tambunan ini saudara, bahwa beliau sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Minggu lalu baru ketemu di gereja. Minggu lalu baru ibadah. Ya saudara, minggu lalu baru bersama-sama, ya setelah berdoa masih ngobrol, ya bahkan di hari biasa saya masih berjumpa tapi di sosial media gitu saudara ya, baru chat tapi di sosial media, ya dan benar-benar tidak disangka, ya benar-benar tidak, ya namanya waktu ya saudara, manusia itulah mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa waktu kita tidak pernah tahu. Ya saudara, waspada berjaga-jaga. Amin. Ya, dan saya bersyukur saudara, beliau ya masa artinya detik-detik terakhirnya bersama dengan keluarga. Ya, saya tidak punya riwayat sakit apapun ya, tiba-tiba ya saudara, dan ya begitu ya saya percaya begitu indah bahwa orang-orang dalam Tuhan ya pulang ke rumah Bapa di sorga ya dalam saat yang indah, katakan amin. Ya, saudara dan saya suatu hari kita dalam saat yang indah bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya kita terbang ke sorga, pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ya saudara dan saya mengalami kesembuhan. Bukan hanya sembuh, tapi kita juga selamat. Amin. Iya saudara, maka hari ini kita belajar dari konteks firman Tuhan. 10 orang kusta ini, 10-10nya sembuh. Ya saudara, tapi hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk berkata terima kasih. Yang 9 kemana? Aduh, ya saudara. Hanya satu orang saudara, yang 9 tidak kembali mengucap syukur. Alkitab katakan, Lukas 17 ayat 15 dan 16. Yuk kita boleh lihat sama-sama. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Haleluya. Orang itu ternyata adalah orang Samaria. Orang asing. Ya pada zaman itu orang Samaria gak bergaul dengan orang Ibrani. Ternyata orang asing yang tahu diri. Orang asing ternyata saudara yang tahu mengucap syukur. Ya kenapa saya katakan sekali lagi orang asing, bahwa ya saudara pada zaman itu, pada saat itu ya orang Ibrani, orang Samaria nggak saling bergaul. Tapi Yesus menyusuri Samaria dan Galilea, ya menuju ke Yerusalem. Ternyata orang ini kembali kepada Yesus, mengucap syukur sampai tersungkur di bawah kaki Yesus, ya dan memuliakan Allah, berkata ia sudah sembuh. Saudara dan saya hari ini kita diajar firman Tuhan. Kalau kita ditolong Tuhan, kalau kita diberkati Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa berkata terima kasih. Jangan lupa memuji Tuhan. Jangan lupa berdoa kembali kepada Tuhan. Kalau kita sudah ditolong Tuhan sepanjang hari ini, saudara dan saya jangan lupa nanti malam sebelum tidur berdoa dulu. Itu tanda mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari kalau kita bisa bangun, ya saudara dan saya jangan lupa mengucap syukur. Kita bangun gratis, nafas gratis. Banyak orang Bapak Ibu mohon maaf saudara, untuk nafas saja harus bayar. Karena nafasnya pakai tabung oksigen saudara. Ya mereka harus berusaha. Saudara dan saya, ya kita diberi sehat, kita diberi nafas kehidupan. Jangan sampai tidak mengucap syukur. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, firman Tuhan mengingatkan kita. Kolose pasal 3, 17. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, iya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya, Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang di sekitarnya. Yesus nggak ngomong, tapi Yesus mengajar dengan apa? Dengan sikap, dengan attitude. Waktu Yesus menerima 5 roti 2 ikan, makanan yang kecil itu, makanan yang kecil tanda kutip, karena memang makanan itu punya anak kecil. Kalau saudara baca di Lukas, ya sudah di firman Tuhan, saudara akan melihat bahwa makanan itu memang punya bekalnya anak kecil. Tapi apa yang kecil, apa yang sederhana, ketika saudara dan saya kita mengucap syukur, Yesus mengajar saudara dan saya terus bersyukur setiap hari. Dalam segala hal, Tuhan sanggup untuk melipat kali gandakan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang sederhana menjadi luar biasa. Mujizat Tuhan bagi saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan
yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan saya katakan, kalau saya bersyukur, saya akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau saya bersyukur, saya panjang umur. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena saya melihat saudara beberapa orang yang biografinya umur panjang di dunia ini saudara. Salah satu sikap hidupnya adalah hati yang bersyukur. Nggak ada orang yang hatinya julid gitu, nggak ada saudara. Ya maaf ya saudara. Ya memang saudara, ya ditulis saudara, dicatat di media, ya dicatat di berita saudara. Mereka rata-rata ya selain punya kiat-kiat yang lain, ya saudara banyak macam-macam saudara, olahraga, makan sehat dan lain-lain. Ya hatinya juga bersyukur ya. Karena apa saudara? Mengucap syukur atau ucapan syukur mengubah apa yang menjadi cukup, apa yang kurang menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Ya, boleh ditampilkan slide-nya sekali lagi. Ucapan syukur mengubah apa yang kurang menjadi cukup, bahkan berkelimpahan. Yang percaya bilang amin. Siapa yang percaya keluarganya diberkati berlimpah? Siapa yang percaya karirnya naik? Siapa yang percaya keluarganya penuh kemuliaan Tuhan? Amin. Itu sebabnya jangan lupa mengucap syukur. Ya saudara, belajar dari 10 orang kusta ini. Ya saudara, saya benar-benar waktu saya merenungkan 9 orang ini kenapa nggak kembali ya. Ya saudara, kenapa cuma 1 orang? Mungkin mereka terlalu sibuk, kita nggak tahu juga. Ya saudara, mungkin mereka ya masing-masing dengan mungkin karena sudah sembuh jadi lupa sama Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Amin saudara, jangan lupa kepada orang-orang yang menolong kita. Jangan lupa pada orang-orang yang sudah ya artinya ya orang-orang yang baik, orang-orang yang menolong saudara, orang-orang yang memberkati. Amin saudara, karena berkat itu datang dari Tuhan kepada kita. Amin saudara. Ya saya tidak pernah lupa saudara, gembala sidang saudara dan saya, Pendeta Darnyati Pariaji, mendiang Pendeta Pariaji, orang tua saya selalu mengajarkan jangan lupa kepada kebaikan orang. Ya kalau kita belum bisa membalas kebaikan mereka, paling tidak minimal doakan mereka. Ya, selalu bawa mereka dalam doa. Amin. Ya, saudara. Kalau mungkin berkat jasmani berbeda-beda, tapi kita selalu diberikan kesamaan oleh Tuhan yang namanya waktu. Ya, kita semua punya waktu. Amin, saudara. Bagaimana kita mengolah waktu itu, mungkin itu jadi berbeda-beda. Yang kedua, kita semua pasti bisa berdoa. Amin. Ya saudara, Tuhan beri saudara dan saya ada tangan, ada kaki, ada kata-kata, ada lidah, ada bibir. Mari saudara dan saya jangan lupa kita mengucap syukur dan berdoa. Maka doa-doamu pasti Tuhan kabulkan, pasti Tuhan nyatakan. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keempat, sama-sama kita firman Tuhan saudara. Mari kita setelah ini siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Yang terakhir, hari ini firman Tuhan mengajar kita dari konteks 10 orang kusta yang sembuh ini. Ya saudara-saudara dan saya, kita belajar miliki sikap beriman kepada kehendaknya. Ya saudara, karena iman akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, imanku menyelamatkanku. Amin. Itu sebabnya jangan sampai tidak punya iman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Lukas 17 ayat 19. Boleh tampilkan. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya saudara, engkau selamat oleh karena imanmu kepada Yesus. Tentunya saudara dan saya nggak cukup hanya beriman. Iman disertai dengan perbuatan benar. Iman disertai dengan pikiran, perkataan, hati, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, hanya mohon maaf saudara, hanya punya iman tapi kalau kita maaf ya saudara, hidupnya sembarangan, ya maaf saudara, ya nggak akan terjadi, nggak bisa saudara. Tapi iman disertai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka apapun yang hari ini saudara dan saya kita doakan, kita ucapkan, terjadi sesuai dengan apa yang kau percaya. Yang percaya bilang amin saudara. Amin, ya saudara. Karena tanpa iman, yang terakhir kita buka Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Siapa yang sungguh-sungguh cari Tuhan? Siapa yang percaya bahwa Tuhan ada? Tuhan memberkati. Amin. Tuhan memberi upah. Alkitab yang katakan, bukan kata saya. Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yes, gak usah pikir upahnya bagaimana, tapi sungguh-sungguh taatlah, carilah Tuhan dengan segenap hati. Maka Tuhanlah yang akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin.
Tuhan yang akan menjawab kerinduan hati saudara dan saya. Tuhan yang akan menyatakan, ya saudara, pengharapan hati saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya, walaupun mungkin saudara, kira-kira Tuhan dengar gak ya? Atau Tuhan, jangan berpikir gitu saudara. Imanmu yang sebesar biji sesawi saja pasti Tuhan jawab. Firman Tuhan yang katakan, iman yang sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Kalau kita benar-benar percaya. Setelah kita percaya, udah. Ya saudara, jangan cemaskan yang lain, tolak pikiran sia-sia, berjalanlah penuh bersama dengan Tuhan. Amin. Seorang penginjil yang pelayanan yang penuh kuasa, pelayanan yang luar biasa saudara, di zamannya, ya, dan mendiang pendeta Pariaji juga banyak membaca buku-bukunya, namanya Smith Wigglesworth. Dia mengatakan iman bukan hanya mempercayai Tuhan sanggup, tapi juga hidup dengan keyakinan penuh bahwa ia pasti melakukannya. Katakan amin. Iya saudara, ia pasti melakukannya. Katakan sama-sama dengan saya, ia pasti melakukannya. Ya saudara, ya, ia pasti melakukannya. Kami punya anak 11 tahun, ya saudara. Kadang-kadang kami kalau jemput dia pulang sekolah, suka agak terlambat karena ada pekerjaan atau ada pelayanan. Ya, tapi dia tetap santai gitu saudara. Saya katakan maaf ya kalau agak terlambat jemputnya. Dia tetap senyum dan dia tetap santai gitu saudara ya. Ya namanya anak-anak kadang-kadang ya kenapa terlambat. Tapi dia gak marah yang sampai bagaimana gitu saudara. Lalu saya tanya kenapa kok. Ya kalau orang mungkin udah marah-marah banget atau gimana. Dia katakan saudara ini anak umur 11 tahun. Ya walaupun mungkin terlambat atau walaupun mungkin telat sedikit. Tapi aku percaya. Ya, pasti papa mama akan menjemputku. Aku percaya. Saudara, Yesus mengajar kepada saudara dan saya, kita belajar daripada iman seorang anak. Yesus berkata kepada saudara dan saya, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Mereka lah yang punya kerajaan sorga. Amin. Belajar dari iman yang sungguh-sungguh murni percaya kepada Tuhan. Saya gak tahu apa yang hari ini saudara hadapi, tapi Tuhan tahu, percayalah penuh. Kalau saudara dan saya hari ini sungguh-sungguh menyerahkan semua apa yang hari ini menjadi, ya ada di hati, ada di pikiran saudara dan saya, dan percaya penuh, maka engkau akan melihat apa yang hari-hari ini kau doakan, Tuhan nyatakan, Tuhan kabulkan, Tuhan berikan kepada keluargamu-keluargaku. Apa yang hari ini menjadi doamu, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bagi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi saudara dan saya hari ini, datanglah pada Tuhan Yesus. Engkau sembuh dan selamat di hadapan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Kita berikan pujian tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu yang percaya. Bagi Tuhan tiada mustahil. Bagi Tuhan selalu Tuhan sanggup. Tuhan nyatakan Dia sanggup dan Dia pasti lakukan. Dia pasti lakukan. Dia pasti berganti. Dia pasti menolong. Dia pasti sembuhkan. Dia pasti memberi kemurahannya. Yang percaya katakan
Haleluya. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Pagi hari ini biarlah dipenuhi pujian syukur. Pagi hari ini biarlah dipenuhi ucapan pujian syukur penyembahan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang layak menerima kemuliaan, syukur, pujian selama-lamanya hanya bagi nama Tuhan Yesus. Segala kebaikan dalam nama Tuhan Yesus, segala keagungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah umat kesayangan-Mu, Engkau dimuliakan, Engkau disembah ya Tuhan Yesus. Maka kami percaya Tuhan, ketika nama Tuhan ditinggikan, disembah, hidup kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dipelihara, dilindungi, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, diselamatkan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, senantiasa kami datang dengan rendah hati, memohon belas kasihan kepada Tuhan dalam setiap aspek persoalan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan berfirman, kami mau turut, kami mau ikut, kami mau taat. Karena kami percaya ketaatan menjamin masa depan kami. Ketaatan kami hari ini, hati kami yang mau ikut kehendak Tuhan akan membuat masa depan kami berbahagia, diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tinggalkan masa lalu, kami tinggalkan segala dosa yang mengikat, kami tinggalkan segala sakit penyakit. Kami percaya melangkah dengan iman, kami sudah sembuh, kami sudah sehat, kami diberkati berbahagia dalam nama Yesus. Dan kami tidak lupa mengucap syukur untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan sampai hari ini. Kami ada semua karena kekuatan Tuhan, bukan kuat gagah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka Tuhan beri iman kepada setiap anak-anak-Mu. Kami percaya iman di dalam Yesus, di dalam sarana kuasa minyak anggur, kami tidak dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu menjadi baru dalam nama Yesus, kuat dan rema yang baru Tuhan berikan kepada kami. Dan kami bawa ucapan syukur kami pada hari ini dalam kasih bentuk ucapan syukur, persembahan terbaik kepada Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap keluarga, berkati setiap karir, berkati setiap usaha dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya apa yang kami bawa untuk Tuhan, Tuhan yang memberkati lipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bawa persembahan bagi Tuhan. Kami undang sahabat-sahabat kolekta untuk menjalankan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh percaya Tuhan, oh janji-Mu bagi setiap kami. Seindah pelangiku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Tuhan, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kami ucapkan terima kasih buat setiap sembah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita sebut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Angkat pujian tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Anda. Tercurah
kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saya mengingat saudara, ada seorang ibu bernama Ibu Rita. Dia datang ke Tiberias saudara dengan keluhan, dengan beban berat, ya, dan dengan penyakit yang namanya Hansen disease, ya, lepra tadi saudara ya, Hansen disease. Ya, dan saudara waktu datang ke Tiberias, ya, kulitnya sudah hampir putih semua, karena kalau saudara tahu itu kan ada perubahan warna pada kulit saudara ya. Saudara ketika datang ke Tiberias menerima perjamuan kudus minyak urapan, ya tinggalkan semua kehidupan lalunya dan percaya penuh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Ya, setiap hari tubuhnya diurapi dengan minyak urapan. Setiap hari terima perjamuan kudus darah Yesus. Dan hari ini saudara dan saya kita melihat bahwa ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Katakan amin. Yesus sanggup dan Yesus pasti lakukan bagi saudara dan saya yang percaya. Ibu Rita percaya dan dia mengalami mujizat Tuhan. Ya saudara, lepranya sembuh, total sempurna sehat oleh karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Hari ini hidup berbahagia bersama dengan keluarga. Amin. Jadi hari ini saudara, yang sulit tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percayalah penuh, Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kami punya iman, kami sehat, kami panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Dalam nama Yesus, jauhkan kami dari perceraian. Tuhan Yesus, berkatilah kami oleh kasih sayang-Mu, oleh belas kasih-Mu. Setiap hari bersama keluarga kami hidup dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluargaku. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga sorga, ciptaan yang baru dalam nama Yesus, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara, ciptaan yang baru. Kami diperbaharui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia dalam nama Yesus. Kami tolak terkapar, kami tolak virus, kami tolak COVID oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, kami tolak gagal jantung oleh darah Yesus. Paru-paru kami sehat, kami tolak asma, kami tolak sesak napas, kami tolak TBC oleh darah Yesus. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi oleh darah Yesus. Peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal. Kami tolak koropos tulang oleh darah Yesus. Tidak sakit pinggang, tidak saraf kejepit, mata kami sehat memandang kemuliaan Tuhan. Kami tolak operasi oleh darah Yesus. Empedu kami sehat, usus sehat,
pankreas sehat, lambung sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD. Oleh darah Yesus, kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa minta pada Tuhan Yesus. Jika ada kebutuhan keluarga, doa pribadi minta sama Tuhan Yesus. Hari ini apapun yang jadi imanmu, pengharapanmu, datanglah kepada Tuhan. Ucapkan itu dengan percaya, maka engkau akan menerima apa yang kau percaya. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi bagi orang-orang yang percaya, berseru kepada Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak maut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus kami tolak fitnah, segala niat orang jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diundang pesta di sorga, terangkat ke sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikan. Jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan pujian sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak urapan. Saudara yang ada minyak boleh angkat minyaknya, yang belum punya nanti boleh terima dari depan. Saudara yang di live streaming, bersama-sama dengan iman kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya, kita warga sorga, dijaga malaikat. Dalam nama Yesus, suatu hari kita digandeng Tuhan Yesus, kita terbang ke sorga, pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan pulang umatmu kembali ke tempat masing-masing dari gereja Gading Nias, dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka dalam nama Yesus. Sebelum sampai di rumah, kami imani setiap doa-doa kami sudah dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah Tuhan beri kekuatan baru, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Dalam nama Yesus ada kasih penyediaan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus rumah tangga suami istri, rukun damai, berkat-berkat Tuhan Yesus tercurah berlimpah-limpah. Anak-anak muda berhasil, masa depannya indah, pekerjaan, usaha, maju, diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, bebas dari hutang-hutang, diberkati dalam nama Yesus. Penuh kemuliaan Tuhan, sehat panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati
Berkati ya Tuhan Yesus, anak-anakmu penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus semua yang beribadah live streaming, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam nama Yesus. Di akhir zaman, kami yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan di dalam nama Yesus. Berkati Pak Henry dan keluarga, berkati Bu Intan dan keluarga, berkati Bu Pinkan dan keluarga, dalam nama Yesus kami menyerahkan Pak Noldi dan keluarga diberkati, berkati Pak Yobel dan keluarga, Tuhan beri kemenangan. Tuhan berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati dalam nama Yesus. Pak Andre dan keluarga diberkati, Lina dan keluarga diberkati Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat Tuhan dalam nama Yesus, bahkan semua yang melayani diberkati Tuhan Yesus dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati worship team, Bapak Richard dan semua rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati tim event Asher, Soundman Operator Media, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang penuh kemuliaan Tuhan. Kami mengucap berkat Gereja Tiberias penuh kemuliaan kuasa mujizat Tuhan, dipakai semakin dahsyat di zaman akhir, membawa jemaat Tuhan yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Semua acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil. Akhirnya sebagaimana kami datang dengan berkat ya Tuhan, kami akan pulang membawa berkat Tuhan dalam nama Yesus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa, keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Amin. Kau Allah yang ku